Cerita dimulai pada era kerajaan Joseon. Sesosok iblis membujuk pria yang tanpa putus asa untuk membuat sebuah permohonan jika dia mau membuat kontrak perjanjian dengannya. Pria itu setuju dan iblis mengabulkan keinginannya agar bisa hidup tanpa kelaparan. Sebagai bayarannya, pria itu akan mati 10 tahun kemudian karena penyakit jantung dan jiwanya masuk ke dalam neraka. Iblis bernama Gwon itu terus melakukan tugasnya membujuk manusia yang ingin menjual jiwa mereka demi sebuah permohonan. Satu hal yang selalu dia tanyakan adalah, kenapa manusia yang tersesat karena perkara duniawi selalu menyalahkan iblis, padahal mereka berbuat jahat akibat ambisi mereka sendiri. 200 tahun kemudian, Gwon sampai di era modern. Dia sama sekali tidak bertambah tua dan memutuskan untuk tinggal di Yayasan Sunwol, rumah kebudayaan yang dia kelola bersama pelayannya. Gwon tidak pernah bosan melakukan tugasnya. Dia sangat bangga dengan kehidupannya yang abadi dan tidak pernah kesulitan berkat kekuatan magisnya yang luar biasa. Di satu kesempatan, Gwon pergi menemui mafia yang pernah membuat kontrak dengannya. Pria itu telah mendapatkan kekuasaan dan kekayaan yang diinginkannya, dan sudah saatnya bagi dia untuk pergi ke neraka. Di sisi lain, seorang wanita bernama Do-hee memenangkan penghargaan CEO terbaik pada tahun 2023. Do-hee adalah pewaris cebol dan merupakan bagian dari Mirai Group, salah satu perusahaan terkemuka di Korea. Dia adalah wanita hebat yang tidak hanya cantik, tetapi juga sangat pintar. Namun, di balik karirnya yang bersinar, banyak orang jahat yang mengincarnya dalam upaya perebutan kekuasaan. Satu-satunya orang yang dia percayai adalah neneknya, Ju Chon-suk, yang sudah sangat tua dan kesehatannya terus memburuk. Chon-suk atau Nyonya Ju sangat menyayangi Do-hee dan dia terus mendesaknya untuk menikah. Tapi upayanya selalu gagal karena Do-hee yang gila kerja tidak pernah tertarik pada urusan cinta. Hingga suatu ketika, Do-hee terpaksa menghadiri kencan buta yang disiapkan Nyonya Ju. Dia dengan enggan pergi menuju lokasi pertemuan, tapi terjadi kesalahan yang membuatnya malah bertemu dengan Gwon dan berpikir bahwa dia adalah lawan kencannya. Meski Do-hee menganggap Gwon tampan, dia tidak tertarik untuk menjalin hubungan dengannya. Dia terus bersikap seenaknya untuk memberikan kesan buruk. Gwon yang sedang menikmati waktunya merasa terganggu dan dia juga bersikap tidak sopan kepadanya. Pertemuan mereka benar-benar kacau dan penuh sarkas. Ketika pesanan cake milik Gwon terjatuh dan hampir mengenai Do-hee, Gwon melindunginya dengan elegan dan membuat wanita itu merasakan getaran cinta untuk pertama kalinya. Do-hee yang tersipu malu pergi ke toilet. Dia berpikir Gwon menyiapkan kejutan untuknya karena ini adalah hari ulang tahunnya. Gwon tentu saja memesan cake itu untuk dirinya sendiri, tapi keadaan semakin kacau ketika anak buah mafia sebelumnya datang untuk balas dendam, berpikir bahwa Gwon bertanggung jawab atas kematian bos mereka. Setelah mengalahkan para preman dengan kekuatan magisnya, Gwon yang kesal mengusir Do-hee dari restoran, membuatnya sangat kecewa dan dia memutuskan untuk menutup hatinya lagi. Do-hee punya lebih banyak pikiran daripada kisah cinta yang gagal. Orang tuanya sudah lama meninggal dan dia diasuh oleh Nyonya Ju, pendiri grup Mirai yang tidak memiliki hubungan darah apapun dengannya. Anak-anak Nyonya Ju tidak suka jika Do-hee yang bukan bagian dari keluarga mewarisi perusahaannya, dan karena itu mereka sangat ingin menyingkirkannya. Sementara itu, hubungan Do-hee dengan Nyonya Ju sangat menggemaskan. Keduanya sering bertengkar tanpa ampun, tetapi jelas bahwa ini adalah hubungan yang dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang. Alasan Nyonya Ju bersikeras mendesaknya untuk menikah adalah agar Do-hee dapat menemukan seseorang yang akan terus berada di sisinya setelah dia meninggal. Do-hee menghabiskan sisa hari ulang tahunnya dengan merenung di pantai. Namun saat dia menyewa supir pribadi, semuanya menjadi tidak beres. Tampaknya, sopir misterius itu dikirim oleh seseorang untuk melenyapkan Do-hee, tapi dia berhasil menghindarinya dan bertemu dengan Gwon yang setuju untuk menyelamatkannya meski belum membuat kontrak. Setelah menyingkirkan penyerang sebelumnya, Gwon menghampiri Do-hee untuk membantu, tapi pembunuh sebelumnya bangkit dan mengemudikan mobil ke arah mereka. Gwon mencoba menggunakan kekuatannya untuk memindahkan Do-hee tapi gagal, dan mereka berdua melompat ke perairan untuk menyelamatkan diri. Keduanya pingsan dan terbangun di daratan. Gwon tidak mengerti karena kekuatannya ternyata berpindah kepada Do-hee, ditandai dengan tato salib miliknya yang sekarang ada di tangan gadis itu. Suasana menjadi sangat indah ketika waktu di sekitar terhenti dan Gwon terus menatap Do-hee sambil memegang tangannya.
Setelah pingsan karena lelah, Dohee terbangun di rumah sakit di mana Guwon sudah menunggunya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada kekuatannya. Guwon menceritakan situasinya pada sekretaris Dohee dan melaporkan kejadian semalam pada polisi agar pelaku bisa segera ditangkap. Namun, Dohee mengira bahwa pertemuannya dengan Guwon adalah mimpi dan berpikir bahwa dirinya mabuk sampai membuat tato salib di tangannya. Melalui pertemuan ini, Guwon menyadari bahwa dia masih bisa menggunakan kekuatannya saat memegang tato di tangan Dohee. Tanpa kekuatan magisnya, Guwon tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Dia kesulitan menghadapi pegulat yang pernah membuat kontrak dengannya dan berakhir dengan kekalahan yang memalukan. Namun, ancaman yang lebih nyata adalah Guwon akan terbakar dan lenyap jika dia terus mengabaikan tugasnya. Buku pedoman iblis miliknya tidak menjelaskan apapun mengenai pemindahan kekuatan, dan dia mulai gelisah karena tidak tahu bagaimana cara mengatasi masalahnya. Sementara itu, Dohee mengingat kembali kejadian semalam saat dia diserang. Pelaku berkata bahwa alasan dia melakukan ini adalah Nyonya Ju. Bingung dengan maksud perkataannya, Dohee dengan perasaan tidak enak segera menemui Nyonya Ju dan bertanya apakah dia menyembunyikan sesuatu darinya. Nyonya Ju menjawabnya dengan ragu, berkata bahwa dia selalu terbuka kepadanya dan Dohee percaya. Saat mereka berbicara, seorang pria bernama Sokhun mampir untuk memberikan laporan. Dia adalah keponakan Nyonya Ju yang juga bekerja untuk grup Mire. Sokhun diam-diam menaruh perasaan kepada Dohee, tapi dia sudah menganggapnya seperti kakak sendiri karena mereka tumbuh bersama saat masih kecil. Di sisi lain, Guwon meminta anak buahnya untuk mencari tahu semua hal tentang Dohee. Pelayan itu adalah Bokgyu, reinkarnasi pria yang pernah membuat kesepakatan dengan Guwon di era kerajaan Joseon, dan di kehidupan kali ini dia membuat kesepakatan baru untuk melayaninya. Karena itu, dia menjadi salah satu manusia yang mengenal sosok asli Guwon sebagai iblis. Melalui penyelidikannya, Bokgyu menjelaskan bahwa ayah Dohee menjadi bagian dari pendiri grup Mire. Dan karena hubungan tersebut, Nyonya Ju merasa bertanggung jawab untuk merawat Dohee setelah kedua orang tuanya meninggal karena kecelakaan. Dengan semua kerja kerasnya, Dohee mendirikan perusahaannya sendiri yang bergelut di bidang makanan dan akhirnya bergabung dengan grup Mire untuk mengembangkannya. Guwon memutuskan untuk memikat hati Dohee agar dia bisa berada di sisinya setiap saat dan mencari tahu penyebab kekuatannya berpindah. Setelah bertemu dengan gadis itu, dia mengaktifkan kekuatannya dan segera pergi menemui pegulat sebelumnya untuk mengirimnya ke neraka. Dohee kaget tapi gagal memahami apa yang sedang terjadi. Dia sempat berpikir bahwa Guwon menyukainya, tapi ternyata laki-laki itu hanya ingin kekuatannya kembali. Guwon ingin memastikan apakah perpindahan kekuatannya disebabkan oleh air atau bukan, dan karena itu dia mendorong Dohee ke sungai. Dohee terkejut dengan tindakannya dan mulai menangis, bertanya mengapa Guwon tega melakukan itu. Dohee sudah sangat trauma dengan apa yang terjadi kepadanya tempo hari, dan fakta bahwa ada banyak pihak yang ingin mencelakainya membuat hidupnya tidak tenang. Dia terus menangis menanyakan kesalahan apa yang dia lakukan hingga pantas mendapatkan perlakuan seperti itu. Dohee pergi meninggalkan Guwon yang akhirnya menyesali tindakannya. Namun ketika dia menyeberangi jalan dalam perjalanan pulang, seseorang mencoba menuangkan cairan asam padanya. Syukurlah Guwon tiba tepat waktu untuk melindunginya dan dia segera menyembuhkan lukanya setelah memegang tato di tangan Dohee. Melalui kejadian ini, Dohee akhirnya percaya bahwa semua kejanggalan yang terjadi selama ini bukan ilusi dan dia akhirnya tahu bahwa Guwon bukan manusia biasa. Dohee melaporkan kasus penyerangannya pada polisi dan dia sangat frustasi karena tidak punya petunjuk apapun mengenai pelaku dan motif di balik tindakannya. Bagaimanapun, pihak kepolisian berusaha melakukan yang terbaik untuk mengatasi masalah ini. Mereka juga sudah mendapatkan sketsa wajah pelaku berdasarkan keterangan Guwon pada kasus penyerangan sebelumnya. Sementara itu, pelaku yang kesal karena penyerangannya tidak berhasil menyusun rencana lain untuk melenyapkan Dohee. Selama perjalanan pulang, Dohee mengusulkan untuk menjadikan Guwon sebagai pengawalnya agar dia bisa melindungi dirinya serta tatonya. Guwon yang angkuh menolaknya dengan tegas, berpikir bahwa derajatnya lebih tinggi dari manusia dan pekerjaan itu melukai harga dirinya. Namun, setelah mengantar Dohee pulang dan kembali ke rumah, Guwon tampaknya mulai mencemaskan gadis itu, tapi dia tidak mengerti, dan perasaan tersebut terus mengganggu pikirannya. Setelah memikirkan banyak kemungkinan, Bokgyu memberitahu Guwon tentang kondisi pada malam dia kehilangan kekuatannya
yang ternyata terjadi saat bulan purnama. Mungkin kekuatan Guwon akan kembali jika dia berada pada situasi yang sama dan bulan purnama berikutnya akan terjadi sekitar 1 bulan lagi. Proses pembakaran terus menghantui Guwon karena dia belum membuat kontrak baru dengan manusia. Pada akhirnya, Guwon terpaksa menerima saran Do-hee dan menjadi pengawalnya untuk sementara. Setelah bertemu dengan Do-hee, Guwon meminjam kekuatannya dan pergi mencari manusia yang ingin membuat kesepakatan. Setelah melihat bagaimana iblis bekerja, Do-hee merasa bahwa Guwon hanya memanfaatkan kemalangan manusia untuk kepentingannya sendiri. Guwon tidak merasa bersalah karena itulah tugasnya sebagai iblis. Do-hee yang tidak terbiasa dengan ini memecat Guwon dari tugasnya dan pergi. Namun pada akhirnya dia belajar bahwa ada kalanya kesepakatan yang dibuat Guwon justru membantu manusia itu sendiri, sehingga dia memutuskan untuk menerimanya lagi sebagai pengawal. Keadaan tenang untuk sementara sampai akhirnya Do-hee menemukan Nyonya Ju meninggal dunia pada suatu malam. Sambil menangis, Do-hee meminta Guwon untuk menyelamatkan Nyonya Ju, tapi dia menjelaskan bahwa iblis tidak bisa menghidupkan kembali orang mati. Do-hee sangat sedih, dan Guwon yang tidak bisa berbuat apa-apa hanya bisa memperhatikan. Pada hari pemakaman, anak-anak Nyonya Ju pura-pura sedih saat memberikan penghormatan, sementara Do-hee mengenang kembali masa lalunya bersama nenek kesayangannya itu. Kemudian polisi memanggil seluruh keluarga dan mengumumkan bahwa Nyonya Ju mengonsumsi sebuah obat sebelum dia meninggal. Do-hee tahu bahwa Nyonya Ju alergi terhadap obat tersebut dan tidak akan pernah meminumnya. Do-hee merasa ada yang bertanggung jawab atas kematiannya dan dia menolak untuk bungkam mengenai masalah ini meski itu akan menjatuhkan saham perusahaan. Keadaan menjadi sangat menegangkan ketika pengacara membacakan isi wasiat Nyonya Ju yang ternyata ingin mewariskan grup Mire kepada Do-hee. Kebanyakan orang berasumsi bahwa Sukmin, putra tertua Nyonya Ju yang akan mewarisi perusahaan ibunya, tapi ternyata itu salah. Namun sebelum dapat memimpin perusahaan, Do-hee harus menikah dalam kurun waktu 1 tahun sejak kematian Nyonya Ju. Jika syarat itu tidak dipenuhi, semua harta kekayaan akan disumbangkan dan tidak satupun dari anak-anak Nyonya Ju memperoleh harta warisannya. Do-hee mengambil kesempatan ini untuk menguasai grup Mire dan membalas kematian Nyonya Ju. Dia dengan lantang menerima syarat yang diberikan Nyonya Ju dan meminta Guwon untuk menikahinya. Guwon menolak ajakan Do-hee untuk menikah di hadapan semua orang dan wartawan. Anak-anak Nyonya Ju masih tidak percaya dengan keputusan mendiang ibu mereka, terutama Sukmin yang pernah punya pengalaman tidak baik dengan ibunya. 12 tahun yang lalu dia pernah menabrak seseorang saat mengemudi dalam keadaan mabuk, tapi ibunya tidak mau membantu dan membiarkannya dihukum. Adik perempuan Sukmin, Su-an, yang juga tidak terima dengan keputusan Nyonya Ju, mengusulkan beberapa cara agar mereka bisa mendapatkan warisannya. Sok-hun berjanji akan membantu Do-hee menemukan dalang di balik kematian Nyonya Ju. Dia benar-benar menaruh perhatian pada gadis itu dan siap melakukan apapun untuknya. Namun, Do-hee belum menyadari bahwa semua perbuatannya didasari oleh cinta karena dia sudah menganggapnya seperti kakak sendiri. Berita Guwon menolak lamaran Do-hee menyebar di internet. Do-hee yang awalnya tidak peduli merasa terganggu sehingga dia meminta pendapat langsung dari Guwon kenapa dia menolaknya. Alih-alih menjawab, Guwon bertanya kenapa Do-hee harus memilihnya di antara semua laki-laki yang ada di sana. Do-hee diam tersipu malu, menyadari bahwa saat itu dia hanya memikirkan Guwon dan mungkin secara tidak sadar dia sudah menyukainya. Do-hee dengan kesal berkata bahwa dia tidak serius dengan perkataannya dan tidak akan menikah dengan Guwon meski hanya dia pria yang tersisa di dunia. Dalam perjalanan pulang, Do-hee bercerita tentang mendiang orang tuanya dan bagaimana dia menggunakan pekerjaan untuk menghindari perasaan sedih, bersalah, dan mengasihani diri sendiri. Guwon mencoba memahami perasaannya, dan dia mengantarnya pulang dengan sangat hati-hati, membiarkannya tertidur pula selama perjalanan. Setibanya di rumah, Do-hee membaca surat Nyonya Ju yang membuatnya menangis. Dalam surat itu, Nyonya Ju menjelaskan keputusannya dan meminta maaf karena meninggalkan Do-hee untuk menghadapi anak-anaknya yang serakah. Dia meminta Do-hee untuk menemukan seseorang yang bisa membantunya saat mengambil alih perusahaannya dan memintanya untuk menyerah jika dirasa tanggung jawab itu terlalu berat untuknya. Setelah memakamkan Nyonya Ju, Do-hee kembali bekerja dan Guwon terus menjaganya sebagai pengawal.
Di sisi lain, Guwon juga mulai mengingat lebih banyak tentang kehidupan masa lalunya yang ternyata pernah menjadi manusia. Dia berbagi kenangannya dengan Bokgyu yang juga mengingat kehidupan masa lalunya setelah bereinkarnasi. Bokgyu prihatin karena kembalinya ingatan itu berarti Guwon kembali menjadi manusia yang tidak abadi, dan Guwon mulai khawatir tentang penuaan. Namun, masalah utama yang menimpanya adalah hambatan kekuatan yang tidak terduga. Meskipun Guwon sudah memegang tangan Dohee, kekuatannya terkadang tidak muncul dan itu membuatnya sangat frustasi. Guwon terus memegang tangan Dohee, percaya bahwa itu bisa mengisi kembali kekuatannya, dan Dohee terpaksa mengakui bahwa dirinya menjadi alat untuk mengisi kekuatan iblis demi kebaikan bersama. Di acara makan malam dengan karyawan, Guwon mendapat pertanyaan kenapa dia menolak lamaran Dohee. Guwon menjawab bahwa dia menyukainya. Namun, ia menambahkan bahwa hanya karena seseorang menyukai daging babi, bukan berarti mereka harus menikah dengan babi. Jawaban itu sangat merusak suasana dan membubarkan pertemuan. Dohee yang kesal pergi meninggalkan Guwon yang kemudian dicegat oleh sekelompok mafia. Mereka masih menaruh dendam atas kematian ketua mereka dan ingin melenyapkan Guwon. Tanpa Dohee, Guwon tidak berdaya dan tidak bisa melawan mereka sekaligus. Dohee yang melihat Guwon dipukuli mafia segera membantunya. Mereka melawan semua orang sambil menari tango dan Guwon tampaknya mulai jatuh hati kepada Dohee. Setelah kejadian itu, keduanya berteleportasi ke apartemen. Tanpa banyak bicara, Guwon melepaskan tangan Dohee dan pulang begitu saja. Jantungnya terus berdegup kencang dan dia sangat bingung karena tidak pernah ada manusia yang membuatnya seperti ini. Di Yayasan Sunwol, Guwon bertemu dengan Gayong, manusia lain yang mengenali identitasnya sebagai iblis. Gayong adalah penari tradisional ternama dan berparas cantik yang sangat menyukai Guwon melebihi apapun. Setelah tahu bahwa Guwon menjadi pengawal Dohee, dia sangat cemburu dan terus mempermasalahkan hal tersebut. Hingga suatu ketika, dia berkesempatan untuk bertemu dengan Dohee yang datang ke Yayasan Sunwol untuk memeriksa keadaan Guwon yang sebelumnya pergi tanpa penjelasan. Pertemuan mereka sangat tegang dan Gayong tiba-tiba bersikap manis kepada Guwon yang membuat Dohee salah paham dan mengira bahwa mereka sepasang kekasih. Guwon masih tidak percaya dirinya bisa jatuh cinta dan karena itu dia masih bersikap dingin kepada Dohee untuk menjaga perasaannya. Untuk kedua kalinya Dohee membuka hati, tapi sikap dingin Guwon membuatnya kecewa. Meskipun Guwon bersikap dingin, dia menelpon seseorang untuk memastikan Dohee kembali ke rumah dengan selamat. Sementara itu, polisi sama sekali tidak membuat kemajuan. Pembunuh masih berkeliaran dan tampaknya dia bekerja untuk seseorang yang menyebutnya eksekutor. Dengan kekuatan magisnya, Guwon bisa menemukan eksekutor tersebut dengan mengingat wajahnya. Namun, karena dia menggunakan topeng, Guwon kesulitan untuk melacaknya dan itu menjadi masalah yang menghambat penyelidikan mereka. Eksekutor mulai curiga kepada Guwon yang selalu menggagalkan rencananya. Dia mulai menyelidikinya dan menyadari bahwa Guwon bukan manusia biasa, terbukti dari rekaman CCTV yang selalu rusak ketika Guwon beraksi menggunakan kekuatan magisnya. Bagaimanapun, dia melaporkan penemuan ini pada atasannya dan menyusun rencana untuk melenyapkan Dohee saat tidak dalam perlindungan. Di acara rapat perusahaan, Dohee terkejut karena Sukmin dengan cepat berhasil membuat pemegang saham memihaknya, yang kemudian menjadikannya pemimpin grup Mire untuk sementara. Keadaan ini mendesak Dohee untuk bergerak dan dia segera mencari calon suami untuk dinikahi agar bisa mengambil alih perusahaan seperti yang diharapkan Nyonya Ju. Sepanjang proses kencan, Guwon mulai terlihat cemburu dan dia semakin kesal ketika Dohee langsung mengajak pria yang ditemuinya untuk menikah. Guwon terus bersikap acuh tak acuh dan mengatakan dia tidak akan peduli lagi dengan apa yang Dohee lakukan. Jelas Dohee tidak bahagia dengan pernikahannya, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Rasa cemburu membuat emosi Guwon tidak stabil dan sebagai iblis dia tidak tahu cara mengatasinya. Guwon yang kesal melampiaskan kemarahannya pada mafia yang selalu memburunya selama ini. Guwon memperlihatkan sketsa eksekutor dan mengancam akan menyakiti mafia itu jika dia tidak mau membantunya menemukan orang tersebut. Dohee terkejut melihat sisi Guwon yang kejam dan menolak meminjamkan kekuatannya lagi. Karena marah, mereka memutuskan untuk berhenti bekerja sama dan berpisah. Keadaan ini dimanfaatkan oleh eksekutor yang akhirnya berhasil menerobos masuk ke apartemen Dohee dan dia mengikat gadis itu di balkon setelah membuatnya pingsan.
Dohee memohon ampun ketika eksekutor dengan gembira memotong kain yang menahannya di atas ketinggian. Beruntung, Guwon lagi-lagi datang di saat terakhir untuk menyelamatkannya. Dia menerima sinyal darurat yang dikirim Dohee sebelum pingsan, dan kejadian ini membuktikan bahwa Guwon tidak bisa mengabaikan wanita yang dicintainya. Dohee menangis dan memeluk erat Guwon dengan penuh rasa syukur. Sementara itu, Sok-hun yang juga mendapatkan sinyal darurat baru tiba di apartemen dan dia gelisah melihat pujaan hatinya memeluk pria lain. Dohee menceritakan apa yang terjadi kepada Guwon dan Sok-hun. Menurutnya, tujuan eksekutor bukan sekedar ingin membunuhnya karena dia tampak sangat gembira melihatnya berada di ambang kematian. Melalui kejadian ini, Guwon dan Dohee akhirnya menyadari bahwa pelaku menggunakan topeng untuk berganti wajah yang membuatnya sulit untuk dilacak. Sok-hun berterima kasih kepada Guwon karena telah menyelamatkan Dohee, tapi dia belum sepenuhnya percaya kepadanya. Tidak ingin membiarkan pujaan hatinya dalam bahaya, Sok-hun dengan sangat yakin mengajak Dohee untuk menikah, dan ternyata Guwon juga melamarnya di saat yang sama, membuat Dohee bingung dan dia tidak memberikan jawaban apapun. Sok-hun bergerak lebih awal. Dia mengakui perasaannya dengan tulus kepada Dohee, tapi sayangnya gadis itu tidak merasakan hal yang sama dan melihatnya sebagai keluarga. Setelah penolakan itu, Sok-hun berbicara dengan Guwon dan meminta penjelasan kenapa dia ingin melamar Dohee setelah menolaknya beberapa waktu lalu. Guwon hanya menjelaskan bahwa dia tidak main-main dengan perasaannya dan sudah sangat yakin ingin menikahi Dohee. Sukmin memulai sebuah proyek untuk grup Mire. Dohee tampil di upacara pembukaan proyek tersebut dan mengumumkan hari pernikahannya. Semua orang sangat terkejut dan itu jelas menjadi deklarasi perang darinya. Dohee tahu bahwa orang yang sangat ingin menyingkirkannya ada di antara anak-anak Nyonya Ju dan dia siap untuk menghadapi mereka semua. Sekretaris Dohee yang sangat diandalkan Da-jong menyiapkan hari pernikahan dengan sangat baik. Dohee membayangkan dirinya berbicara dengan Nyonya Ju yang mendoakannya dan tampak senang karena dia akhirnya menikah. Pria pilihannya adalah Guwon, tapi tampaknya pernikahan mereka belum didasari oleh cinta. Guwon melamar Dohee karena dia tidak ingin gadis itu mati, dan keduanya sepakat untuk menjalani pernikahan kontrak yang akan berakhir setelah kedua belah pihak mencapai tujuan mereka. Ini berarti setelah Dohee mengalahkan musuhnya, dan Guwon mendapatkan kembali kekuatannya. Sementara Sok-hun bisa merelakan Dohee, Gayong tampaknya belum bisa menerima keputusan ini mengingat dia sangat menyukai Guwon. Setelah hari yang melelahkan, pengantin baru tidur secara terpisah dan masih ada kecanggungan di antara mereka. Keesokan paginya, Guwon mendapati dirinya semakin jatuh cinta pada Dohee yang terlihat imut meski tanpa riasan. Di antara keturunan Nyonya Ju, Dohee sangat mencurigai Sukmin. Tapi putra tunggal Sukmin, Do-gyong, juga menunjukkan gelagat aneh dan dia mencoba menyelidikinya terlebih dahulu. Meski tidak gila harta, Do-gyo menderita gangguan kesehatan mental yang membuatnya harus menemui psikiater. Karena suatu alasan, dia tidak menyukai Nyonya Ju. Hubungannya dengan Dohee juga tidak baik dan masuk akal jika dia ingin menyingkirkannya. Dengan bantuan Guwon, Dohee membuntuti Do-gyong hampir sepanjang hari sampai dia pergi ke loker penyimpanan di stasiun kereta bawah tanah. Do-gyong menyadari seseorang mengikutinya setelah melihat dua kepala mencuat dari bilik foto booth di stasiun. Dia mendekati Stan, tapi kekuatan Guwon tidak bekerja. Karena tidak bisa berteleportasi, Guwon mencium Dohee untuk menghilangkan kecurigaan
Dan ciuman yang tiba-tiba itu membuat Do-hee sangat terkejut. Setelah membuka tirai, Do-gyung pergi tanpa kecurigaan apapun, dan sepertinya dia memang merencanakan sesuatu. Meski bingung dengan ciuman itu, Do-hee bersikap seolah itu bukan apa-apa dan Gu-won mengambil foto mereka sebelum dia bisa melihatnya. Pencarian mereka pun tidak membuahkan hasil dan keduanya segera pergi. Di terminal, mereka bertemu dengan pengemis wanita yang sudah tua. Menariknya, dia cukup kekinian untuk menerima sumbangan dengan metode transfer atas nama PT Yesus. Wanita itu jelas bukan pengemis biasa karena dia memahami kondisi Gu-won yang tidak stabil dan bahkan memperingatinya bahwa sesuatu yang tidak stabil cepat atau lambat akan segera mati. Gu-won belum siap mengakui bahwa dia merasakan perasaan hangat yang tidak jelas terhadap Do-hee. Itu adalah cinta tapi dia tidak menyadarinya. Gu-won berasumsi bahwa perasaan itu akan hilang begitu dia mendapatkan kembali kekuatannya. Untuk pertama kalinya setelah menikah, Gu-won tidur di ranjang yang sama dengan Do-hee dan dia terus memegang tangannya untuk mengisi daya, berpikir bahwa itu akan menyelesaikan masalah kekuatannya yang tidak stabil. Meski sama-sama mengaku tidak bisa tidur, keduanya tidur dengan nyenyak dan saling menatap di keesokan harinya. Di sisi lain, Ga-yeong yang masih patah hati pergi mabuk dan dia mengenang pertemuan pertamanya dengan Gu-won. Kala itu, dia masih seorang gadis muda yang selalu diperlakukan kasar oleh ayahnya. Gu-won muncul dan menyelamatkannya ketika dia mengambil nyawa ayah Ga-yeong dalam perjanjian kontrak. Setelah itu, Ga-yeong memohon pada Gu-won untuk membawanya bersamanya, tapi dia menolak. Ga-yeong kemudian berjanji akan menemukannya lagi, dan meskipun itu sulit, dia berhasil melakukannya. Sekarang, untuk mengobati sakit hatinya, dia mabuk dan terlibat pertengkaran dengan orang kasar di jalan. Untungnya, Gu-won menyelamatkannya lagi dan membawanya pulang. Gu-won meyakinkannya bahwa pernikahannya dengan Do-hee palsu dan memintanya untuk tidak khawatir. Sementara itu, Sok-hun mulai menyelidiki Gu-won dan mencari tahu semua hal tentang Yayasan Sunwol yang ternyata sudah berdiri sejak puluhan tahun lalu. Mengejutkannya, dia menemukan foto lama yang memperlihatkan wajah Gu-won dan tidak masuk akal baginya jika Gu-won tidak mengalami penuaan sedikit pun. Dia menjelaskan situasinya kepada Do-hee karena khawatir akan terjadi sesuatu kepadanya. Sayangnya, Do-hee sudah mengetahui identitas asli Gu-won dan mengklaim bahwa foto itu adalah kakeknya. Ketika Sok-hun bertanya kepada Gu-won apakah dia manusia atau bukan, Gu-won berusaha menyangkal kecurigaan tersebut. Namun, Sok-hun mengancam akan terus mencari tahu kebenarannya. Masalah baru muncul ketika seorang influencer di media sosial menyebarkan hoax, berkata bahwa Do-hee membunuh Nyonya Ju demi mendapatkan warisannya. Gu-won segera menggunakan kekuatannya untuk menangkap dan mengancam influencer tersebut agar dia menghapus semua berita palsunya. Do-hee tahu dalang dibalik semua ini adalah Suk-min dan dia datang menemuinya untuk mengonfrontasi. Do-hee memang lemah karena tidak punya banyak pendukung, tapi kehadiran Gu-won sebagai iblis sudah cukup memberinya kekuatan dan keberanian untuk melawan. Di Yayasan Sunwol, Gu-won mendapat kabar bahwa buku panduan iblis miliknya hilang. Lebih buruk lagi, dia tidak tahu bahwa eksekutor berhasil menyelinap ke tempat tersebut dan memasang alat penyadap, yang membuat semua percakapan mereka tentang kekuatan iblis dapat didengar olehnya. Dan dialah yang mencuri buku pedoman iblis Gu-won. Melalui game online, eksekutor segera memberitahu atasannya bahwa Gu-won sejatinya memang iblis, dan secara mengejutkan, Do-gyung terlihat berkomunikasi dengan eksekutor, menandakan bahwa dia memang terlibat dalam rencana pembunuhan Do-hee. Namun, tampaknya rencana mereka berubah di mana eksekutor setuju untuk melenyapkan Gu-won terlebih dahulu. Do-hee dan Gu-won memutuskan untuk pulang dan mereka dikejutkan oleh geng mafia yang datang ke Yayasan Sunwol. Namun, kali ini mereka meminta Gu-won untuk menjadi pemimpin dan bersumpah akan setia kepadanya. Setelah melihat betapa kuatnya Gu-won, para mafia sangat takjub dan ingin mengabdikan diri mereka untuk melayaninya. Gu-won setuju, tapi dia meminta mereka untuk tidak mengikutinya terus. Malam harinya, ketika Gu-won tidak ada di rumah, Do-hee ditangkap atas pembunuhan Nyonya Ju. Sok-hun menemaninya dan terus mendorongnya untuk bertahan karena dia tahu Do-hee tidak bersalah. Gu-won yang mengetahui kabar ini bergegas menemui Do-hee, tapi dia menjadi sangat lengah dan akhirnya ditusuk oleh pembunuh bertopeng yang sudah menanti kehadirannya. Sementara Gu-won mulai terkapar lemas, Do-hee menunggunya dengan cemas di kantor polisi.
Di saat Guwon tidak berdaya, Bokyu datang menyelamatkannya, mendorong pelaku dan separuh topengnya terlepas. Guwon dapat melihat wajahnya saat pembunuh melarikan diri dan wartawan mulai berkerumun untuk berita penangkapan Dohee. Guwon dilarikan ke rumah sakit. Dokter memberitahu Bokyu dan Gayong bahwa kondisi Guwon sangat parah dan kecil kemungkinannya untuk bertahan. Di kantor polisi, berita penikaman Guwon sampai ke telinga Dohee. Detektif baik hati yang tahu bahwa Dohee tidak bersalah membantunya menyelinap dan mengunjungi Guwon di rumah sakit. Begitu Dohee tiba di rumah sakit, Gayong menyerang dan menyalahkannya atas apa yang terjadi. Bokyu menyeret Gayong keluar dan mengizinkan Dohee untuk tetap berada di sisi Guwon. Sokhun memperhatikan bahwa Dohee memberikan tangannya kepada Guwon dan menganggapnya aneh. Beruntung, meski tidak pulih sepenuhnya, Guwon mulai menyadarkan diri dan Dohee memeluknya dengan penuh rasa syukur. Surat perintah penangkapan Dohee telah ditinjau dan dibatalkan karena tidak ada bukti yang memberatkannya. Sekarang, Dohee bisa merawat suaminya di rumah sakit dan dia terkejut melihat para mafia sebelumnya senantiasa menjaga bos baru mereka. Setelah pulang ke rumah, Guwon menghabiskan masa pemulihannya sambil memegang tangan Dohee dan terus memeluknya. Tidak ada obat yang bisa menyembuhkannya selain pelukan hangat tersebut. Dan begitulah bagaimana hubungan mereka terus berkembang menjadi sesuatu yang manis dan romantis. Sementara itu, Dogyong menerima pesan dari eksekutor yang memberitahukan kepadanya bahwa Guwon melihat separuh wajahnya dan dia yakin Guwon akan segera datang menjemputnya. Dia dengan panik bersembunyi di kamarnya menunggu kematiannya yang akan datang. Setelah semuanya kembali normal, Gayong mengunjungi Dohee di kantornya dan memintanya berhenti memanfaatkan Guwon. Dia menyebut Dohee egois dan mengatakan dia harus membereskan kekacauannya sendiri. Gayong menunjukkan bahwa Dohee adalah magnet masalah dan alasan Guwon terlibat dalam semua drama mematikan ini. Malam harinya, Dohee terus memikirkan perkataan Gayong dan bertemu dengan bayangan Nyonya Ju. Dohee mengungkapkan rasa frustasinya dengan situasi tersebut. Dia ingin terus mencari keadilan bagi Nyonya Ju dan menghormati keinginannya. Tapi dia juga ingin melindungi Guwon. Nyonya Ju menasihatinya untuk melindungi dan merawat yang hidup. Dia bilang Dohee harus melakukan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Pada akhirnya, Dohee memutuskan untuk menyerah pada perebutan grup Mire. Sukmin dan saudaranya yang serakah sangat senang mendengar hal ini. Guwon meminta penjelasan dan Dohee hanya mengatakan itu karena dia sudah tidak percaya kepada Guwon yang bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Guwon memikirkan kata-kata menyakitkan Dohee dan mendekati Sokhun untuk bertanya mengapa dia menjauhinya. Karena frustasi, Sokhun mengungkapkan Dohee menyerah untuk melindungi Guwon. Sepanjang hidupnya, dia telah kehilangan orang yang dia cintai dan tidak ingin kehilangan siapapun lagi. Setelah mendengar ini, Guwon melacak Dohee dan menemukannya di taman milik mendiang Nyonya Ju. Dohee menegaskan sekali lagi bahwa Guwon akan mati jika terlibat dalam perangnya, tapi dia tidak peduli dan menciumnya dengan penuh kasih sayang. Setelah apa yang terjadi, Guwon dan Dohee pulang ke rumah untuk mewujudkan pernikahan mereka yang sebenarnya. Dan keduanya larut dalam kisah asmara yang sangat bergairah. Lost in the city lights, our love's electric, right? You make me feel alive. I know July is gone, you make me feel at home. Color, I dive into you when summer's fading. There's nothing to do but bask in the glory of the winter sun. Maybe this is the season of love. Keesokan paginya, Guwon bertekad menjadi sosok suami idaman. Dia menolak menggunakan kekuatannya untuk bersenang-senang agar hubungan mereka terasa lebih natural. Di tengah kebahagiaan itu, Dohee mencoba membantu Guwon memahami manusia dan emosinya. Anak kedua Nyonya Ju, Su-an, terus membuntuti Dohee berpikir bahwa dia merencanakan sesuatu setelah menyerahkan grup Mire begitu saja. Sayangnya, dia tidak menemukan apapun selain fakta bahwa mereka adalah pasutri yang serasi dan sangat bahagia.
Di tempat lain, Sukmin memerintahkan para pemegang saham untuk mempercepat rapat pemilihan ketua baru. Dia juga meminta putranya untuk tidak berulah demi citra baik mereka. Melalui kilas balik, Sukmin melihat ibunya terlibat dalam kecelakaan yang membuatnya berlumuran darah. Nyonya Ju membasuh dirinya dengan panik, berkata bahwa dia harus membersihkan diri dari dosa-dosanya. Semasa hidupnya, Nyonya Ju selalu mengatakan bahwa dirinya telah melahirkan iblis. Itu karena putra sulungnya Sukmin hidup dalam kegelapan yang selalu berbuat seenaknya dan menganggap remeh nyawa manusia. Sebab itulah dia tidak pernah menyayangi anak-anaknya dan terkesan membuang mereka. Keadaan tersebut membangkitkan sisi gelap Sukmin yang pada akhirnya ingin menjalani hidup sebagai iblis seperti yang selalu dikatakan oleh ibunya. Setelah keadaan tenang untuk sementara, Guwon meminta Dohee untuk berjuang lagi melawan anak-anak Nyonya Ju. Namun, dia menolak karena sudah merasa bahagia dengan keadaannya saat ini. Guwon menghargai keputusannya, tapi sebelum Dohee menyerahkan warisan Nyonya Ju secara resmi, Guwon menyarankan agar mereka menemukan eksekutor terlebih dahulu demi keadilan Nyonya Ju. Karena Guwon sudah melihat setengah wajah asli eksekutor, dia memperbarui sketsa komposit di kantor polisi dan memulai perburuan. Namun, karena kekuatannya masih tidak stabil, Guwon tidak bisa langsung menangkapnya, sehingga dia meminta bantuan para mafia untuk memburunya. Kerja keras mereka membuahkan hasil. Lokasi persembunyian eksekutor telah ditemukan dan polisi segera menangkapnya. Namun, perburuan mereka tidak membuahkan hasil karena eksekutor ditemukan tewas di tempat persembunyiannya, dan ternyata dalang dibalik semua kekacauan ini adalah Sukmin. Dia juga orang yang bertanggung jawab atas kematian Nyonya Ju, ibunya sendiri. Selama ini, orang yang memberi perintah kepada eksekutor adalah Sukmin. Eksekutor sangat patuh kepadanya karena dialah yang membantunya bebas dari penjara. Do-gyong sama sekali tidak ada kaitannya, tapi karena suatu alasan, dia sengaja menyadap ponsel ayahnya. Sebab itulah dia bisa membaca semua interaksi Sukmin dengan eksekutor, termasuk fakta tentang Guwon. Sukmin membunuh eksekutor karena tidak membutuhkannya lagi, berpikir bahwa grup Mirai sudah jatuh ke tangannya. Guwon menyimpulkan dalang sebenarnya masih berkeliaran dan mereka harus menemukannya. Namun, di tengah keadaan yang sangat genting itu, kekuatannya justru menghilang sepenuhnya. Dia kembali ke Sunwol dan semua kontraknya dengan manusia hangus. Seluruh dunianya hancur di depan matanya, terbakar habis saat abu berserakan, dan itu menjadi awal mula dirinya menjadi manusia biasa. Takut dengan nasibnya, Guwon mengunjungi wanita pengemis sebelumnya dan dia membawanya ke restoran. Pengemis itu mengungkapkan jati dirinya yang asli dan mengatakan bahwa dialah yang menganugerahkan kekuatan iblis kepada Guwon. Sebagian orang menyebutnya dewa atau yang maha kuasa. Guwon bertanya apakah ada cara untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Sayangnya, jawaban dewa justru menimbulkan dilema lain. Kekuatan Guwon menjadi tidak stabil dan akan hilang karena berada di tangan yang tidak seharusnya. Secara teknis, Guwon bisa mendapatkan kekuatannya kembali jika Dohee mati. Dalam aturannya, manusia harus memilih kehilangan satu hal demi meraih hal lainnya. Namun, dewa menekankan bahwa meskipun aturan telah ditentukan, semua keputusannya berada di tangan manusia. Pencarian Sukhun mengenai jati diri Guwon membawanya pada Gayong, dan dia akhirnya tahu bahwa pria itu adalah iblis. Gayong berbohong berkata bahwa Guwon tidak memiliki niat baik kepada Dohee, dan menjelaskan bahwa dia hanya mendekatinya demi tato salib yang menjadi sumber kekuatannya. Gayong melakukan ini agar setidaknya ada pihak lain yang merusak hubungan mereka, dan ini menjadi bukti bahwa dia mulai terobsesi kepada iblis yang sudah menyelamatkannya. Setelah mendengar penjelasan Gayong, Sokhun menjadi sangat gelisah dan dia mulai mencari cara untuk menyelamatkan Dohee. Sementara itu, Sukmin akhirnya mendapatkan apa yang dia inginkan. Dohee telah menyerahkan warisannya secara resmi, tapi tampaknya itu belum cukup untuk memuaskan ambisinya. Sukmin akhirnya tahu bahwa putranya Do-gyong diam-diam menyadap ponselnya. Dia sangat murka dan mulai menyakiti putranya dengan sangat brutal. Sebagai ayah, Sukmin sangat ingin putranya dapat diandalkan sehingga dia mendidiknya dengan sangat keras. Namun, Do-gyong tidak pernah bisa memenuhi harapannya. Keadaan itulah yang membuatnya membenci Dohee karena dia tidak pernah bisa mengunggulinya dalam prestasi dan pencapaian. Tekanan yang begitu besar merusak kesehatan Do-gyong, menjadikannya pribadi yang mudah membenci seseorang, bahkan anggota keluarganya sendiri. Pada akhirnya, Do-gyong berusaha memahami gaya hidup ayahnya dengan menyadap ponselnya.
berharap dia bisa memenuhi harapannya lagi dan mendapatkan pengakuan darinya. Namun, semuanya tidak berjalan sesuai rencana, dan ibunya yang mengetahui masalah ini hanya bisa diam karena tidak berani melawan Sukmin. Setelah memikirkan pilihannya, Guwon kembali ke rumah untuk menikmati waktu bersama Do-hee. Mereka membuat kue dan menonton film bersama. Bulan purnama sudah dekat, dan Guwon sangat takut Do-hee akan mati jika memang kekuatannya akan kembali pada momen tersebut. Karena itu, dia memutuskan untuk merelakan kekuatannya dan meninggalkan kehidupannya saat ini. Namun, hatinya goyah setelah mendengar perkataan Do-hee dalam tidurnya yang memintanya tetap tinggal. Pada akhirnya, Guwon mengunjungi dewa dan menjelaskan bahwa dia sudah membuat pilihan untuk nasibnya. Guwon mengikuti perkataan dewa sebelumnya bahwa meskipun aturan telah ditentukan, manusia bisa membuat keputusannya sendiri. Dengan prinsip itu, Guwon memutuskan untuk tidak menyerahkan kekuatannya dan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan Do-hee. Keesokan paginya, Guwon memberitahu Do-hee tentang bulan purnama dan cara mendapatkan kembali tatonya. Do-hee senang karena ada solusi nyata dan menyarankan agar mereka melakukan ritual penyerahan sambil bulan madu. Sebelum pergi, Do-hee bekerja setengah hari dan dia menghabiskan banyak waktu untuk menyusun rencana bulan madu yang sempurna. Namun, kebahagiaannya tidak bertahan lama ketika Gayong mengunjunginya. Gayong memahami situasi Guwon dan cara mendapatkan kembali kekuatannya. Karena itu, Gayong menyerahkan sebotol racun dan meminta Do-hee untuk mati agar kekuatan Guwon kembali dan dia bisa bertahan hidup. Guwon menyela pembicaraan mereka dan memarahi Gayong. Dia memintanya untuk sadar diri dan berkata bahwa dia bukan siapa-siapa baginya. Setelah menemui Bokyu dan mengetahui kebenaran tentang Guwon, Do-hee memutuskan untuk terus berharap dan bertarung sampai akhir bersama suaminya. Guwon tersentuh dan mereka akhirnya pergi menyambut bulan purnama. Di tengah perjalanan, Do-hee mampir ke minimarket. Di samping itu, Do-gyong yang ingin membuktikan potensinya pada sang ayah bersiap untuk melenyapkan Do-hee. Dia menabrakkan mobilnya pada Do-hee dan membuat minimarket terbakar. Gayong yang baru tiba di lokasi kejadian bersama Sok-hun berusaha menghentikan Guwon, tapi dia bersikeras ingin menyelamatkan istrinya. Sok-hun tidak bisa berbuat apa-apa karena tangannya terluka akibat ledakan. Guwon menembus kobaran api dan menemukan surat Do-hee yang ternyata ingin mengorbankan dirinya demi keselamatan Guwon dan berharap dia akan mengerti. Guwon pingsan setelah terkena puing-puing yang berjatuhan, sementara dewa menyaksikan tragedi ini. Dia tidak terkejut bahwa pasangan itu memilih satu sama lain dan percaya bahwa sudah menjadi sifat dan takdir manusia untuk membuat pilihan seperti itu. Guwon yang tersadar tidak mau menyerah dan terus merangkak menuju Do-hee. Begitu dia memegang tangannya, bersamaan dengan bulan purnama, tato salib akhirnya berpindah padanya dan dia bisa segera menyelamatkannya. Setelah apa yang terjadi, Guwon menjadi suami paling bahagia di dunia. Kekuatannya kembali dan cintanya aman. Saking senangnya, dia menyombongkan diri pada dewa dan memberitahu Do-hee bahwa pengemis itu adalah bosnya. Tapi dia tidak menjelaskannya lebih jauh. Semua orang senang atas kembalinya Guwon, begitu juga dengan Gayong. Namun, dia khawatir karena Guwon masih marah kepadanya, mengingat aksi yang dia lakukan terhadap Do-hee. Sukmin diangkat menjadi ketua grup Mirai di malam ketika Do-hee mengalami kecelakaan. Dia kecewa karena Do-hee baik-baik saja dan segera mengunjungi putranya dengan perasaan jengkel. Sukmin menganggap putranya sebuah kegagalan yang sudah tidak bisa diperbaiki, tapi dia ingin memanfaatkannya sampai akhir. Sukmin ingin putranya disalahkan atas kematian Nyonya Ju, eksekutor, dan percobaan pembunuhan Do-hee. Pada akhirnya, Do-gyong mendekam di penjara menggantikan ayahnya dan dia mulai menggila. Nasibnya begitu malang dan ibunya tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantunya. Do-hee tidak percaya Do-gyong bertanggung jawab atas kematian Nyonya Ju, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena begitulah keadaannya. Di samping itu, Sok-hun akhirnya bisa menerima keberadaan Guwon dan dia mempercayakan keselamatan Do-hee padanya. Sementara hubungan Guwon dengan Sok-hun mulai membaik. Gayong mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Do-hee. Gayong bersedia jika Do-hee ingin memakinya, tapi dia terlalu lelah untuk melakukannya dan ingin melupakannya. Selain itu, Do-hee percaya bahwa apa yang dilakukan Gayong pada akhirnya demi kebaikan Guwon. Keadaan tenang untuk sementara, sampai akhirnya Guwon kembali dihantui oleh mimpi masa lalunya.
Mimpi di mana dia melihat wanita bernama Wolsim melakukan tarian pedang. Guwon segera menemui dewa berharap bisa menemukan jawabannya. Seperti biasa, dewa tidak menjawabnya secara langsung dan hanya memperingatinya bahwa orang-orang yang ditakdirkan bersama akan menemukan satu sama lain dengan cara apapun. Di tengah ketidakpastian itu, Guwon akhirnya tahu bahwa wanita bernama Wolsim yang selalu dia mimpikan adalah Dohi di kehidupan masa lalunya. Mimpinya menjadi sangat jelas seiring berjalannya waktu, dan dia sangat terkejut saat mengetahui bahwa dalam mimpinya dia membunuh Dohi. 200 tahun yang lalu, Guwon hidup sebagai manusia keturunan bangsawan bernama Yisun. Takdir membawanya pada Wolsim, seorang wanita penghibur dari ibu kota yang baru pindah ke desa. Yisun ingin mengenalnya lebih dekat, jadi dia pura-pura belajar di sungai hanya untuk memperhatikan Wolsim melatih tarian pedangnya. Hari-hari berlalu, Wolsim tidak bisa lagi mengabaikan pemuda tampan yang menginginkan perhatiannya. Mereka menjadi dekat, dan Wolsim mengaku dia dikirim ke desa karena menolak melayani pria berkuasa di ibu kota. Wolsim tidak kecewa dengan status hidupnya dan ingin tetap rendah hati, menjalani hidup tanpa masalah. Dia tahu bahwa Yisun tidak bisa menikahinya, dan hal terbaik yang bisa dia harapkan adalah menjadi selirnya. Pikirannya berubah seiring dia menghabiskan waktu bersama Yisun yang mulai mempelajari agama Katolik, di mana sistem kasta tidak berlaku. Ajaran-ajaran ini menjadi penyelamat bagi mereka, dan keduanya berharap semua orang dapat diperlakukan dengan hormat dan diperbolehkan bergaul tanpa memandang status mereka. Yisun berjanji akan menikahi Wolsim setelah lulus ujian negara. Sebagai janji untuk kembali, Yisun memberi Wolsim kalung salib untuk mengenangnya saat dia pergi. Sayangnya, terjadi kekacauan ketika para petinggi mulai waspada dengan ajaran Katolik yang dianggap tidak sejalan dengan kerajaan. Perang melawan umat Katolik pun tidak bisa dihindarkan dan banyak orang yang menjadi korban. Penganut agama Katolik yang tersisa tidak berani melawan pasukan kerajaan dan akhirnya mereka mengasingkan Wolsim yang kemudian ditangkap terkait keterlibatannya dengan ajaran Katolik. Wolsim menolak memberitahu siapa yang memberi kalung salib kepadanya demi melindungi Yisun, dan dia dijatuhi hukuman mati. Sayangnya, Yisun tiba setelah Wolsim dibunuh dan kemarahan membangkitkan sisi gelapnya. Dia berbalik melawan orang-orang yang mengorbankan Wolsim, dan setelah menghabisi mereka semua, dia mengakhiri hidupnya sendiri. Guwon terbangun dari mimpinya, diliputi rasa bersalah atas apa yang terjadi pada Wolsim. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena dialah yang memperkenalkannya pada iman Katolik. Guwon juga khawatir nasib akan terulang kembali dan dia akan menyakiti Dohi. Guwon mengunjungi dewa dan menyesali mengapa dia berubah menjadi iblis. Dewa memberitahunya bahwa itu adalah ganjaran atas perbuatannya semasa hidup. Guwon memberitahu Bokyu tentang masa lalunya dan mengatakan bahwa dia tidak akan menceritakannya kepada Dohi karena takut itu akan menyakitinya tanpa alasan yang jelas. Kabar mengejutkan datang dari pihak polisi yang mengatakan bahwa Dogyong meninggal dunia. Semua orang sangat terkejut, terutama istri Sukmin, Sera, yang merasa sangat terpukul dengan kepergian putranya. Menurut laporan resmi, Dogyong tidak bisa mengatasi penyakit mentalnya dan mengakhiri hidupnya sendiri, tapi Sera curiga terhadap suaminya. Pada hari pemakaman, semua orang masih mengira bahwa Dogyong bertanggung jawab atas kematian Nyonya Ju, dan hanya segelintir orang yang meragukannya. Sukmin yang kejam terbebas dari segala bentuk kecurigaan dan dia semakin sulit untuk dijatuhkan. Setelah mengunjungi makam Nyonya Ju, Guwon dan Dohi pergi ke Yayasan Sunwol untuk melihat pertunjukan terakhir dari Gayong. Gadis itu memutuskan untuk pergi meninggalkan Korea dalam upaya merelakan pujaan hatinya dan sebagai bentuk penebusan dosa atas semua kesalahannya. Dia dengan hangat menerima bunga dari Dohi dan berjanji tidak akan mengganggunya lagi. Gayong memberikan penampilan yang fantastis, tapi itu mengingatkan Guwon pada Wolsim. Dia akhirnya berterus terang kepada Dohi tentang orang-orang yang dia bunuh di masa lalunya. Guwon mengungkapkan bahwa dia takut tragedi itu akan terjadi lagi dan membuat Dohi sengsara. Tapi Dohi membantah dan berkata bahwa dia tidak peduli. Selama mereka bersama, apapun masalah yang menerjang, dia siap untuk menghadapinya. Saat tarian Gayong berakhir, Dohi dan Guwon berpegangan tangan. Keduanya yakin cinta akan membantu mereka melewati saat-saat baik dan buruk. Keadaan tenang untuk sementara. Sebagai suami yang manis dan berbakti, Guwon menggunakan kekuatannya untuk menyiapkan sarapan Dohi.
Setelah itu, mereka berangkat kerja dan merencanakan liburan Natal pertama mereka. Sedihnya, dalam perjalanan ke tempat kerja, mereka menyaksikan sebuah kecelakaan yang mengingatkan Do-hee tentang kematian orang tuanya, dan dia menjadi sedih. Malam harinya, Gu-won melihat istrinya mengalami mimpi buruk dan dia memasuki alam bawah sadarnya. Gu-won mengubah mimpi buruknya menjadi kenangan indah, di mana dia bertemu dengan kedua orang tuanya dan Nyonya Ju pada hari Natal. Masalah baru muncul ketika Suk-min bertindak otoriter di perusahaan. Kesejahteraan pegawai dipertaruhkan dalam kebijakan baru yang dibuat Suk-min demi kepentingannya sendiri. Sok-hun yang tidak setuju menentangnya, tapi dia tidak berdaya karena mayoritas pemegang saham tunduk kepada Suk-min. Do-hee menemui Suk-min untuk memperingatinya bahwa rencana serakahnya ini hanya akan membawa kehancuran bagi grup Mire. Suk-min tidak suka ketika Do-hee selalu menentangnya, dan berpikir bahwa dia melakukan itu untuk membalas kematian Nyonya Ju. Pada akhirnya, Suk-min mengungkapkan rahasia mengejutkan. Dia memberitahu Do-hee bahwa Nyonya Ju adalah penyebab kedua orang tuanya meninggal, dan dia merawat Do-hee hanya untuk menebus rasa bersalahnya dan upaya penghapusan dosa. Menurut Suk-min, akan menjadi ironi jika Do-hee berjuang untuk membalaskan dendam Nyonya Ju. Do-hee tidak ingin mempercayai ini, tapi semua bukti yang dimiliki Suk-min menggoyahkan hati dan pikirannya. Istri Suk-min, Sera, menemukan buku pedoman iblis yang disembunyikan di rumahnya. Gu-won yang menyadari ini menampakkan dirinya di hadapan Sera dan mengancamnya untuk menceritakan semua hal tentang Suk-min. Sera akhirnya tahu bahwa Gu-won adalah iblis. Karena dia takut akan berurusan dengannya, dia memutuskan untuk mengungkapkan kebenarannya pada polisi. Sementara itu, ketika Do-hee terlibat perkelahian fisik dengan Suk-min, dia sangat kewalahan dan Gu-won segera berteleportasi untuk menyelamatkannya. Keadaan semakin menegangkan ketika pengawal Suk-min mencoba mendobrak pintu, memaksa Gu-won untuk berpindah ke gedung pencakar langit favoritnya. Suk-min tetap tenang karena dia tahu iblis dilarang membunuh manusia. Namun, Gu-won mengatakan dia akan menyiksa Suk-min sampai memohon kematian. Do-hee meminta Suk-min untuk menyerahkan diri, tapi Suk-min bangga, berpikir bahwa kekuasaan bisa membuatnya kebal hukum. Sayangnya, Gu-won mengklarifikasi bahwa Sera sedang dalam perjalanan ke polisi dan memiliki banyak bukti untuk melaporkannya. Mendengar ini, Suk-min memohon kepada Gu-won untuk membuat kontrak dengannya. Dia ingin merahasiakan kejahatannya, tapi Gu-won menolak. Tidak punya pilihan, Suk-min memutuskan untuk menjatuhkan dirinya dari ketinggian. Suk-min diberitakan mengakhiri hidupnya sendiri, tapi tubuhnya tidak ditemukan dan Gu-won tidak bisa melacaknya. Ketika keadaan mulai tenang, Ga-yeon mengunjungi Sok-hun untuk meminta maaf dan mengucapkan selamat tinggal. Geng mafia mencoba membuka lembaran baru dengan membuka restoran, dan Sera mengunjungi Gu-won untuk mengembalikan buku panduan iblis. Do-hee meminta bantuan Gu-won untuk mencari tahu masa lalu Nyonya Ju. Pencarian itu membawa mereka pada pendeta yang pernah menuntut Nyonya Ju menghapus dosa-dosanya. Pendeta itu mendengar semua pengakuan Nyonya Ju, dan dia menceritakannya pada Do-hee demi kebaikannya. Dalam kisahnya, Nyonya Ju pernah dibutakan oleh keserakahan yang mengancam keselamatan karyawannya. Pada saat yang sama, ayah Do-hee tahu waktu hampir habis karena dia pernah membuat kontrak dengan Gu-won 10 tahun lalu. Meski begitu, dia ingin memperjuangkan hak karyawan sebelum mati dengan mengancam akan melaporkan Nyonya Ju pada pihak berwajib. Nyonya Ju berusaha menghentikan orang tua Do-hee dan aksi kejar-kejaran dengan mobil tidak terelakkan. Dan akhirnya terjadi kecelakaan ketika ayah Do-hee kehilangan kendalinya. Ibu Do-hee meninggal dan Gu-won segera tiba untuk mencabut nyawa ayah Do-hee ketika dia berusaha mengangkat telepon dari putrinya. Nyonya Ju menyaksikan semua ini dan mulai ketakutan saat Gu-won mendekatinya. Tidak lama setelah Gu-won menawarkan kontraknya pada Nyonya Ju, mobil orang tua Do-hee meledak, menghempaskan Nyonya Ju dan membuat lututnya cedera. Kedatangan Gu-won membuat Nyonya Ju tersadar akan kedudukannya sebagai manusia biasa dan dia selalu menyesali perbuatannya, berpikir bahwa situasinya akan berbeda jika dia tidak mengejar orang tua Do-hee. Do-hee merasa lega karena Nyonya Ju tidak bertanggung jawab atas kematian orang tuanya. Namun, fakta bahwa Gu-won terlibat dalam tragedi tersebut membuatnya sedih dan juga takut. Gu-won mendengarnya menangis di kamar mandi tanpa tahu apa yang terjadi, dan dia mengunjungi pendeta sebelumnya yang ternyata bisa merasakan keberadaan iblis.
Melalui pertemuan ini, Guwon akhirnya ingat bahwa dia pernah bertemu Nyonya Ju saat membawa ayah Dohee ke neraka. Pendeta tersebut yakin bahwa Guwon akan lebih menyakiti Dohee dan menyarankan dia untuk pergi sebelum keadaan menjadi lebih buruk. Guwon merasa sangat bersalah kepada Dohee. Setelah gagal melindunginya di kehidupan masa lalu, kontrak yang dia buat dengan ayah Dohee justru menimbulkan luka mendalam bagi pujaan hatinya itu, yang pada akhirnya tumbuh tanpa sosok ayah dan ibu. Dewa yang mengetahui masalah ini menghibur Guwon, berkata bahwa semua itu tidak ada hubungannya dengan fakta bahwa dia adalah iblis. Malamnya, Guwon menunggu Dohee di luar kantornya dan mengajaknya berjalan-jalan. Dohee mencoba tetap tenang meski ada sedikit rasa takut dalam dirinya. Sampai akhirnya Guwon dengan berat hati memintanya untuk melepaskan diri dari malapetaka yang tidak lain dan tidak bukan adalah dirinya sebagai iblis. Dohee melepaskan tangan Guwon dan air matanya mengalir saat dia terus menyebut namanya dan menyadari bahwa iblisnya telah pergi. You're like a ghost in my mind, I can't escape you. I need to believe it was right letting you go, 'cause you are like a ghost in my mind. I wanna escape you, but I do not believe it was right letting you go. I can't stand the thought of losing you. Tell me, do you think of me too? 'Cause every song just reminds me of you and it kills me. No, it was a mistake letting you go. 'Cause every song just reminds me of you and it kills me. No, it was a mistake letting you go. 'Cause every song just reminds me of you and it breaks my heart. You're still here though we're apart. Hari-hari berlalu dan Dohee berusaha bersikap tegar. Tidak mudah, tapi dia memiliki perusahaan yang harus dijalankan dan banyak hal yang harus ditangani. Sementara itu, Bokgyu mengingat percakapan terakhirnya dengan Guwon yang secara resmi menjadikannya presiden direktur Yayasan Sunwol karena dia akan pergi untuk sementara. Bokgyu menemukan kalung salib milik Guwon yang pernah diberikan kepada Wolsim di kehidupan sebelumnya dan berpikir apakah dia harus memberikan benda tersebut kepada Dohee untuk merubah keadaan. Geng mafia juga berduka atas hilangnya Guwon dan mengalami kesulitan dengan restoran baru mereka. Sok-hun yang mengkhawatirkan Dohee secara teratur mampir untuk memastikan dia menjaga kesehatannya. Di samping itu, setelah melewati banyak hal bersama, Bokgyu akhirnya menjalin hubungan dengan Dajong, sekretaris Dohee yang sangat setia dan bisa diandalkan. Sementara itu, Sukmin tampaknya berhasil bertahan hidup setelah menjatuhkan dirinya ke dasar sungai. Dia membakar separuh wajahnya agar tidak bisa dilacak oleh Guwon dan bersembunyi di antara para tunawisma. Dia merencanakan balas dendamnya dengan hati-hati dan menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Guwon tidak benar-benar pergi meninggalkan Dohee dan dia terus mengamati istrinya dari kejauhan. Dohee sangat merindukan Guwon, tapi dia menolak untuk mengakui bahwa dirinya menderita dan merasa kesepian. Guwon selalu mengunjunginya saat dia tidur dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Bahkan ketika Dohee mabuk di acara tamasya perusahaan dan kakinya terluka karena jatuh, Guwon menyembuhkan luka di lututnya dan menidurkannya dengan aman. Dohee yang menyadari ini mulai merasa bahwa Guwon masih ada di sekitarnya dan rasa rindunya semakin berat. Pada akhirnya, Dohee pergi ke Yayasan Sunwol untuk mengenang kepergian suaminya. Dia bertemu dengan Bokgyu yang memberinya kalung salib dan berkata bahwa itu dapat membantunya saat merindukan Guwon. Dohee mengenakan kalung tersebut sebelum tidur yang ternyata memicu ingatannya sebagai Wolsim, wanita penghibur yang muak dengan kehidupannya dan hampir menyerah. Namun, pertemuannya dengan Yisun memberinya alasan untuk hidup. Dia kemudian jatuh cinta padanya dan bahkan setelah dibunuh karena beragama Katolik, dia tidak menyesali pilihannya. Setelah melihat kehidupan masa lalunya, Dohee memahami Guwon dengan lebih baik. Ketakutan dalam dirinya adalah hal yang wajar. Berhubungan dengan iblis yang terlibat dengan kematian orang tuanya bukan perkara mudah.
dan jelas itu membuatnya menderita secara pikiran. Namun setelah memahami Gwon dengan semua alasan dan keputusannya, Do-hee menyadari bahwa itu tidak ada kaitannya dengan cinta mereka yang suci. Do-hee mencoba menemukan keberadaan Gwon, tapi di tengah perjalanan dia ditangkap oleh Sukmin yang mengancam akan membunuhnya jika Gwon tidak muncul. Sukmin sangat delusi dan menyalahkan orang lain atas kejatuhannya, sehingga dia ingin balas dendam kepada Do-hee dan Gwon. Ketika Sukmin melukai Do-hee, Gwon muncul dan sangat murka kepadanya. Dia bisa dengan mudah melenyapkannya, tapi Do-hee terus menenangkannya agar tidak melebihi batas. Sayangnya, keputusan itu tidak membuat Sukmin sadar. Dia dengan brutal menembakkan senapan miliknya kepada Do-hee yang membuatnya meninggal seketika dan membuat Gwon patah hati. Setelah mendapatkan serangan telak dari Gwon, Sukmin terkapar lemah. Sambil menangis, Gwon mengutip kitab suci sebelum menukar kehidupannya dengan keselamatan Do-hee. Tindakannya melanggar takdir Tuhan dan dia menerima konsekuensinya dengan lapang dada saat tubuhnya mulai terbakar. Do-hee terbangun dalam pelukan Gwon dan bertanya apakah dia menyelamatkannya. Gwon tersenyum dan berkata bahwa dia menyelamatkan dirinya sendiri. Tubuhnya pun perlahan menghilang, membuat Do-hee diliputi air mata dengan kenyataan bahwa suaminya telah pergi untuk selama-lamanya. Setelah kematian Gwon, Do-hee tenggelam dalam kesedihan dan tidak dapat berbuat apa-apa. Bokyu, Gayong, dan semua orang yang tahu meratapi kepergian Gwon. Polisi menangkap Sukmin, tapi dia hanya menggerutu dan terus tertawa, berpikir bahwa dia menang dan puas dengan dirinya sendiri. Dia dijatuhi hukuman mati setelah semua perbuatannya selama ini. Itu berarti dia akan mendekam di penjara sampai hari eksekusinya tiba. Tidak mudah bagi Do-hee untuk merelakan Gwon. Dia sudah membuat rencana liburan Natal yang indah bersamanya, tapi semua itu hanya tinggal kenangan. Tepat pada hari Natal, Do-hee mencoba membuat kontrak dengan Gwon yang ingin dia kembali. Dewa yang mengamatinya merasa kasihan dan setuju untuk memenuhi keinginannya tanpa bayaran apapun. Itu adalah hadiah karena dia sudah menjalani hidupnya dengan baik. Gwon tiba-tiba muncul di hadapan Do-hee dan untuk sesaat waktu berhenti ketika tetesan air melayang di sekelilingnya. Keduanya saling berpelukan dengan penuh rasa syukur. Mereka telah melalui banyak hal dan pantas mendapatkan akhir yang bahagia. Gwon sangat berterima kasih kepada Dewa yang telah memberinya kesempatan kedua. Dewa menjelaskan bahwa dia merasa tergerak oleh pengorbanan Do-hee dan perjuangan mereka untuk menggapai cinta. Karena itu, dia mengabulkan keinginannya dan mengembalikan pekerjaan Gwon sebagai iblis. Kembalinya Gwon membawa kebahagiaan untuk orang-orang di sekelilingnya, terutama Do-hee yang memutuskan untuk menghargai setiap momen bersamanya. Gwon akhirnya mengungkapkan bahwa ayah Do-hee membuat kontrak dengannya untuk menyelamatkan istrinya yang sedang hamil dan mengalami kecelakaan lalu lintas. Do-hee terkejut mendengar bahwa kesepakatan itu dimaksudkan untuk menyelamatkannya dan memahami bahwa dia mendapat 10 tahun yang bahagia bersama orang tuanya berkat kesepakatan tersebut. Di satu kesempatan, Do-hee mengunjungi Sukmin di penjara dan memberitahunya bahwa Gwon telah kembali. Fakta itu membuat Sukmin sangat frustasi karena pada akhirnya dia hanya menghancurkan dirinya sendiri. Penderitaannya pun semakin lengkap ketika dia melihat bayangan ibunya di dalam sel yang membuatnya sangat tersiksa dan hampir gila. Di sisi lain, istri Sukmin, Sera, mencoba melanjutkan hidupnya dan meninggalkan perusahaan. Dia sudah belajar dari kesalahannya dan memutuskan untuk membangun tempat penampungan bagi anak-anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Dia tidak ingin anak-anak di luar sana bernasib sama seperti mendiang putranya Do-gyung. Sera meminta maaf kepada Do-hee dan berjanji untuk berusaha menjadi lebih baik. Adik Sukmin, Su-an, juga mencoba yang terbaik untuk melanjutkan hidupnya di jalan yang benar. Sebelum berangkat ke luar negeri, Gayong mengunjungi lingkungan lamanya dan bertemu dengan anak kecil yang dianiaya oleh ayahnya. Gayong segera melindunginya yang membuatnya teringat masa lalu saat Gwon menyelamatkannya. Pada akhirnya, dia memilih untuk tetap tinggal di Korea dan menjadi malaikat pelindung anak kecil ini. Sementara itu, Do-hee mempercayakan Sok-hun untuk memimpin grup Mire karena dia hanya ingin fokus untuk mengembangkan perusahaannya sendiri. Cerita berakhir ketika Gwon dan Do-hee menjalani hari-hari mereka sebagai pasangan suami istri yang bahagia. Mereka juga sering bertengkar seperti pasangan pada umumnya, namun mereka tetap saling mencintai dan begitulah bagaimana keduanya menjalani kehidupan.
Penderitaan menjadikanmu pribadi yang kuat, dan rasa syukur membuatmu lebih mudah bahagia. Bersabar dan percayalah, karena yang patah akan tumbuh dan yang hilang akan berganti. Hidup itu pilihan. Tinggalkan semua yang membuatmu sedih dan pertahankan apa yang membuatmu bahagia. Tanpa rasa sakit, seseorang tidak akan pernah menjadi kuat. Tanpa rasa kecewa, seseorang tidak akan pernah menjadi dewasa. Dan tanpa kehilangan, seseorang tidak akan pernah tahu arti dari keikhlasan. Segala sesuatu akan terlihat mustahil sampai kamu selesai melakukannya. Ingatlah, tidak ada hal yang mustahil sampai kamu berhenti percaya dan berusaha. Beneath the starlit sky, our love's secret line, like leaves we soar so high. Beneath the moonlight, the soft touch your hand in mine gets me every time. Lost in the city lights, our love's electric right. You make me feel alive. I know July is gone. You make me feel at home in the neon glow. As the leaves change color, I dive into you. When summer's fading, there's nothing to do but bask in the glory of the winter sun. Maybe this is the season of love. Beneath an endless night, the world spins around. You're there, ease my mind. Like stars that never die, you and I will shine during the darkest times. As the leaves change color, I dive into you. When summer's fading, there's nothing to do but bask in the glory of the winter sun. Maybe this is the season of love. As the leaves change color, I dive into you. When summer's fading, there's nothing to do but bask in the glory of the winter sun. Maybe this is the season of love. Maybe this is the season of love.